Jadi jangan jangan dibuat menjadi konsumsi politik gitu ya. Apalagi untuk kepentingan pribadi gitu, nggak bagus itu ya. Mempunyai ambisi politik, ya. Mungkin juga mempunyai agenda politik, itu wajar. Itu tidak salah. Tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, adik saya satu ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jalur sistem, jangan di luar sistem. Turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki pemerintah, itu di luar sistem. Menyampaikan unek-unek saya tentang patung itu. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI. Nah, tudingan itu saya rasa terlalu dangkal ya. Nggak mengkaitkan patung itu dengan penyusupan TNI. Wah, TNI itu institusi besar ya. Jangankan itu, saya masuk aja pensiunan masuk ke markas itu aja saya ditahan kok gimana? Gitu. Pak Gatot sebagai mantan Panglima komentar. Tapi harus diingat komentar Pak Gatot setiap September itu ya pasti ya ini. Jadi mau ada isu ini atau tidak, isu PKI naik lagi. Maksud Anda sengaja digoreng. Saya kira di Islam itu, akidah Islam itu dilarang sekali untuk memuja-muja patung. Nah ini yang terus mungkin membebani pikiran dia. Ya, maka dimintalah kepada Pak Dudu selaku Pangkostrat Eksis yang sekarang ya, izin untuk bisa memindahkan patung itu. Ya. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Jangan seperti itulah ya. Kalau mau menganalisa itu dilihat dulu data, lengkap dulu informasi, cek dulu, cek recheck. Tentara itu biasa itu. Sejarawan dia melakukan anakronisme sejarah. Karena menilai masa lalu dari konteks sekarang dan menilai masa sekarang dari konteks 60 tahun yang lalu. Saya hanya mau... Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI di era Joko Widodo, sekarang berubah menjadi sales PKI, jualan isu PKI dan gagal. Sales gagal karena yang dijual adalah produk basi dan produk yang sudah busuk. Tapi dengan halusinasi tingkat tinggi bersama dengan Amin Rais dan para cucunguk FPI, isu itu masih seru. Mereka seru sendiri membahas segala pergerakan bangsa ini yang dikait-kaitkan dengan kebangkitan PKI. Sudah bertahun-tahun isu PKI ini dimunculkan, mulai dari Lanyala yang pada akhirnya minta maaf dan sujud di bawah kaki Jokowi karena menjadi salah satu yang keluarkan isu itu. Sekarang lanjut Gatot. Gatot ini adalah jenderal yang sudah tua, tidak ada popularitas politik, tidak juga disukai oleh banyak orang. Oleh oposisi, dia juga hanya bagian dari orang yang sekelompok dengan Rocky Gerung. Oleh rekan-rekan sevisinya macam Amin Rais, Rocky Gerung, Said Didu, Fadlizon, dan berbagai sosok lainnya, Gatot hanya salah satu di antara orang-orang yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Macam Rizal Ramli dan Haris Azhar gitulah. Selama ini kan kita melihat Gatot ini gencar banget mengait-ngaitkan pemerintahan Indonesia dengan PKI. Bahkan dia juga sudah pernah jadi panglima dan mengatakan dia sudah mencium pergerakan PKI. Jokowi pun sudah berstatement dan membuka pintu lebar-lebar jika si Gatot itu ketemu PKI saat jadi panglima, ia gebuk saja. Artinya Jokowi juga tidak main-main. Jangan seperti itulah ya. Kalau mau menganalisa itu dilihat dulu data, lengkap dulu informasi, cek dulu, cek recheck. Tentara itu biasa itu, cek recheck and check again. Nah gitu harusnya itu. Oh sudah pasti betul? Nah baru silakan berikan tanggapan gitu ya. Jadi kalau PKI sekarang mau bangkit kembali, kita sudah punya payung, Bu Aiman. Ya sudah punya payungnya. Pak Jokowi presiden dalam dialog dengan santri di Jawa Barat ya. Ada santri yang menyampaikan kekhawatiran bangkitnya kembali komunis. Apa reaksi presiden Pak Jokowi? Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digebuk. Oke. Di konstitusi kita jelas. Ada tap MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya gebuk detik itu juga. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi
yang dibungkus dengan berbagai identitas. Bahkan Gatot ketika mewajibkan perwira TNI untuk menonton film G30S PKI, Jokowi juga ikut nonton bersama Kapolri Tito Karnavian. Gatot mukanya kayak orang gagal, muram, murung, dan gak kelihatan layak banget jadi panglima. Mukanya gagal total. Sebenarnya saya tidak mau mengaitkan nama Gatot dengan kinerja gagal total, tapi saya akan spesifik mengatakan bahwa khusus Gatot Nurmantio, dia ini gagal total. Memframing adanya PKI di tubuh TNI adalah tuduhan serius. Peran Kostrat, peran sosok Soeharto, peran Kopassus, saya dulu Presiden para Komando, dengan saya Romo Edi. Jadi jangan terlalu gopoh ya membuat statement yang sangat bombastis yang dilakukan Pak Gatot. Ini gaduh jadinya. Dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Dan patung itu sekarang tidak bersih. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatot Nurmantio. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya. Dia ini mantan panglima loh. Artinya justru dengan mengatakan bahwa ada PKI yang menyusup di tubuh TNI, dia ini sudah gagal total memberangus PKI saat dia jadi panglima. Dan kemungkinan berikutnya, jangan-jangan dia yang munculkan PKI di TNI ketika dia jadi panglima. Karena dulu PKI sudah ditumpas. Logika Gatot ini gagal total. Dia mencoba membangun narasi bahwa pembongkaran patung Soeharto di tubuh TNI adalah bagian dari penyusupan PKI. Gatot seolah ingin mengatakan bahwa Soeharto adalah sosok yang menghabisi PKI. Padahal banyak bias di cerita itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Soeharto itu dekat banget sama jenderal PKI saat itu. Ngopi atau ngerokok bareng. Gatot mungkin belum lihat foto itu. Tapi ya sudahlah. Biarkan Gatot berhalusinasi seperti Prabowo waktu dia sebarkan hoax Ratna Sarumpait. Ya sudah, yang penting sekarang sudah 1 Oktober. Pancasila tetap sakti, Pancasila tetap di hati. Gatot akhirnya gagal total. Biarkan dia meraung-raung seperti sahabatnya Rocky Gerung ketika ngamuk karena dikibuli oleh mantan narapidana penggelapan tanah. Biarlah mereka menjerit-jerit, toh sudah lewat. Sudah habis waktunya Gatot Nurmantio dalam membawa framing. Framing PKI sudah berkali-kali gagal total dibawa oleh FPI, Gatot, Amin Rais, Prabowo, Anies Baswedan, dan orang-orang gagal lainnya. Sudah habis memang nafas mereka. Nafas mereka lumayan panjang, tapi nggak guna. Mereka ini adalah para pecundang politik, memframing Jenderal Dudung sebagai orang yang memberi ruang lebar-lebar kepada PKI untuk menyusup ke TNI. Tunggu, PKI itu apa sih? Ideologi PKI yang ada di TNI apa sih? Gara-gara bongkar patung jadi dianggap disusupi PKI. Patungnya juga patung diktator terkorup abad 21 kan? Sudahlah Pak Gatot, halusinasimu nggak membawa kamu kemana-mana. Mendingan halusinasi kamu main trading, lalu menang banyak. Apa jangan-jangan Gatot kecewa karena ketipu investasi bodong berkedok cuan? Memang orang ini sangat disayangkan, bisa pernah jadi panglima. Kesalahan terbesar Jokowi juga nih kayaknya. Pertama, angkat Om Wowo jadi Menhan. Kedua, angkat Gatot jadi panglima. Maafkan saya Pak Jokowi ya. Dan bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.